Maumu itu apa, Dek? Apa kurang selama ini pengorbananku untuk keluarga? Apa tidak cukup yang aku berikan selama ini? Kenapa kamu tega sama aku, Dek? Kenapa? Aku minta maaf, Mas. Aku memang salah. Sudah cukup, Dek. Kamu jahat. Kamu tega sama anak-anak kita. Sebuah koper dilempar ke depan pintu. Bayu pun mendorong istrinya hingga terjatuh tersungkur di lantai dan mengusirnya dari rumah. Dengan rasa sesal, Sophie meneteskan air mata hingga membasahi pipinya. Kedua anak kembarnya, yakni Arka dan Arki, hanya bisa menundukkan kepalanya karena merasa kecewa dengan ibu kandungnya sendiri. Ibu yang dianggap sebagai idola, bahkan pahlawan oleh mereka, tetapi kini malah menduakan ayahnya yang selama ini sudah berkorban untuk keluarga kecil ini. Dan seketika hancur karena ada seorang yang datang dan merusak mahligai rumah tangga Mas Bayu dan Mbak Sophie. Sophie berharap kedua anaknya dapat menghentikan langkah kakinya, namun Arka dan Arki malah membuang mukanya, seolah muak terhadap ibunya, hingga mereka membenci seorang wanita yang telah melahirkan mereka sendiri. Ayahnya lalu melenggangkan kaki masuk ke dalam kamar dengan perasaan yang sangat hancur, serta merasakan kesedihannya yang begitu dalam hingga menyesakkan di dadanya dan terbesit di pikirannya untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Keseharian Mas Bayu adalah bekerja sebagai penjual bakso. Baksonya ini sudah cukup terkenal dari berbagai kalangan. Warung baksonya pun setiap hari selalu ramai dengan pembeli. Biasanya Mbak Sophie sendirilah yang selalu membantu Mas Bayu berjualan. Namun semenjak saat istrinya itu berselingkuh dengan duda kaya raya, Mbak Sophie jadi jarang membantu suaminya berjualan. Dulu, sebelum ketahuan berselingkuh dengan duda itu, Mbak Sophie selalu izin pamit dengan Mas Bayu, ada urusan dengan teman-temannya, dan berbagai alasan lainnya. Mas Bayu yang sangat percaya dengan istrinya itu akhirnya selalu memberikan izin pada istrinya kemanapun dia pergi. Sebelumnya, Mbak Sophie juga tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Dia malah rajin untuk beres-beres rumah, melayani suaminya dengan telaten, sehingga Mas Bayu tidak merasa curiga terhadap Mbak Sophie. Namun suatu ketika, akhirnya Mbak Sophie pun ketahuan selingkuh. Karena waktu itu ada pelanggan Mas Bayu yang melihat Mbak Sophie sedang jalan berduaan di mall bersama pria lain. "Istrimu di mana? Kok sekarang jarang bantuin jualan?" tanya Bu Suni. "Oh iya Bu, ada urusan dengan teman katanya," jawab Mas Bayu. "Teman kok mesra?" ucap Bu Suni. "Maksudnya Bu?" tanya Mas Bayu penasaran. "Aku lihat istrimu itu kemarin di mall. Sophie gandengan tangan dengan sosok pria seperti orang pacaran loh," tutur Bu Suni. "Ah, masa sih Bu? Ibu salah lihat kali," katanya yang tidak percaya. "Kalau gak percaya ya sudah, coba Mas Bayu tanya saja sendiri kepada Mbak Sophie," kata Bu Suni dengan melangkahkan kaki untuk pergi dari warung bakso Mas Bayu. Mas Bayu pun menutup warung baksonya, yang alhamdulillah sudah habis lebih awal. Dia bergegas untuk pulang ke rumah dan ingin menanyakan langsung kepada istrinya tentang apa yang sudah dilihat oleh Bu Suni kemarin. Apakah memang benar atau tidak? Sekitar pukul 4 sore, Mas Bayu sampai di rumah. Jarak warung baksonya memang jauh dari rumahnya. "Ibu mana nak? Sudah pulang belum?" tanya Mas Bayu kepada si kembar. "Gak tahu ya, dari tadi siang kita pulang sekolah, kami belum lihat ibu dari tadi," jawab Arka. Mas Bayu mencoba menelpon Mbak Sophie berkali-kali, namun tetap tidak ada jawaban dari Mbak Sophie. Saat Mas Bayu sedang pergi ke warung yang ada di depan gang rumahnya, dia melihat ada sebuah mobil mewah berhenti di depan gang itu, dan ternyata yang melangkahkan kaki turun dari mobil tersebut adalah seseorang yang dikenal oleh Mas Bayu. Ya betul, dia istri Mas Bayu. Serasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, Mas Bayu mengucap kedua matanya sendiri menggunakan kedua tangannya. Siapa tahu dia salah melihatnya, karena jarak warung sembakonya lumayan jauh, ada di seberang jalan gang rumahnya itu. Setelah selesai membeli bahan-bahan sembako untuk membuat bakso, Mas Bayu langsung bergegas untuk pulang. Mbak Sophie yang baru pulang sedang duduk di ruang tamu dan sikapnya menjadi aneh akhir-akhir ini. "Dari mana kamu? Kenapa baru pulang?" Terus tadi pulang dengan laki-laki. "Siapa dia?" Mas Bayu langsung mencecar beberapa pertanyaan kepada Mbak Sophie. "Jawab," tanyanya lagi dengan emosi. "Sabar sih Mas, aku juga baru sampai Mas,"
kamu malah mencecar berbagai pertanyaan seperti itu? Jawabnya dengan santai. Ya sudah, coba jawab semua pertanyaanku, kata Mas Bayu. Tadi itu teman aku SMA, Mas. Tadi dia ikut reuni bersama. Dia menawarkan aku untuk diantar pulang. Aku juga tidak berduaan kok. Ada 3 teman cewek aku juga yang ada di dalam mobil. Kalau kamu gak percaya, tanya aja sama Tika, jelas Mbak Sofi. Oh gitu, iya ya, aku percaya. Maaf ya, aku udah curiga, jawab Mas Bayu. Ya Mas, gak apa-apa. Aku minta maaf juga ya karena sering keluar rumah, kata Mbak Sofi. Iya gak apa-apa. Udah sana, kamu mandi dulu, jawab Mas Bayu. Mbak Sofi meninggalkan Mas Bayu di ruang tamu dan pergi menuju ke kamar mandi. Mas Bayu tidak berani bertanya tentang apa yang sudah dilihat oleh Bu Suni kemarin. Mungkin lain kali saja dia akan mempertanyakan hal itu kepada Sofi. Sedangkan Mas Bayu pergi ke dapur untuk memasak makanan untuk makan malam keluarganya. Azan maghrib telah berkumandang. Mas Bayu mengambil air wudhu dan bergegas untuk melaksanakan sholat. Dan setelah selesai sholat, Mas Bayu dan keluarganya makan bersama di meja makan. Mereka bercerita bersama tentang kesehariannya masing-masing. Keluarganya terlihat sangat harmonis dan bahagia. Habis sholat Isya, Mas Bayu dan Mbak Sofi menemani kedua anaknya untuk belajar dan membantu untuk mengerjakan PR dari sekolah. Arka dan Arki masih kelas 1 SMP. Mereka anaknya sangat penurut kepada kedua orang tua, soleh dan juga pendiam. Tak jarang juga mereka berdua bertengkar, tapi mereka juga selalu kompak dan saling membantu satu sama lain. Malam mulai larut. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuh dan membuat merinding. Arka dan Arki membereskan peralatan sekolahnya dan bergegas untuk tidur. Mereka tidurnya berdua satu kamar. Mas Bayu menuju ke kamar, sedangkan Mbak Sofi sudah berada di kamar lebih dulu dari tadi. Terlihat Mbak Sofi memandang ponselnya dengan senyum-senyum sendiri, seperti orang sedang kasmaran. Kamu kenapa, Dek? Kok senyum-senyum sendiri? Nanti gila loh, tanya Mas Bayu. Mas, enggak apa-apa kok. Ini ada foto lucu di medsos, jawabnya terlihat gugup saat ada Mas Bayu yang datang tiba-tiba dan mengagetkan dirinya. Sudah malam, tidur Dek. Emangnya kamu gak capek apa? Tanya Mas Bayu. Tanpa menjawab pertanyaan Mas Bayu, Mbak Sofi pun meletakkan ponselnya di samping meja, lalu menarik selimutnya untuk segera tidur. Keesokan harinya, tumben Mbak Sofi membantu Mas Bayu memasak bahan-bahan untuk jualan bakso nanti siang. Mbak Sofi membantu Mas Bayu membuatkan adonan bakso yang berukuran kecil, sedang, dan besar. Sedangkan Mas Bayu, dia membuat sambal untuk baksonya. Arka dan Arki bergegas mandi. Mereka selalu berebut jika ingin pergi mandi, karena memang kamar mandinya cuma ada satu, jadi selalu berebut. Apalagi mereka bangunnya kesiangan. Mereka takut datang terlambat ke sekolahnya. Aku dulu, kamu nanti aja. Aku mandinya cepat soalnya, kata Arka. Gak boleh aku dulu, kamu kakak ngalah dong sama adik, kata Arki. Tidak bisa begitu, justru kakaklah yang lebih dulu, jawab Arka. Pertengkaran pun masih berlanjut dengan saling tarik-menarik tangan di depan pintu kamar mandi. Sudah, jangan berebut. Kalau berebut malah tambah lama nanti, kata Mas Bayu. Iya, kalian kenapa sih selalu begitu setiap pagi? Apa nggak bosen? Tanya ibunya. Mendingan kalian sweet saja, biar adil. Oke, terang ayahnya. Akhirnya mereka bersuit dan yang menang ternyata Arka. Ye, aku dulu, sabar ya. Hahaha, ledek Arka. Lenguh Arki yang kalah suit. Terpaksa, Arki harus menunggu kakaknya itu yang mandi terlebih dahulu dengan wajah yang tertekuk. Setelah selesai mandi dan sarapan, Arka dan Arki berpamitan kepada ayah dan ibunya untuk berangkat sekolah. Arka berangkat dulu ya, Bu. Arki juga ya, Bu. Ya, kalian hati-hati di jalan, sekolah yang pinter ya, kata ayah. Perjalanan Arka dan Arki menuju ke sekolah lumayan jauh. Mereka hanya menggunakan sepeda masing-masing untuk mengayuhnya sampai sekolah. Sekitar 15 menitan mereka baru sampai di sekolahnya. Arka dan Arki ternyata tidak satu kelas. Meskipun begitu, Arka dan Arki adalah anak yang pintar. Mereka selalu menjadi juara 1 di kelasnya masing-masing, dan itulah yang membuat orang tuanya bangga. Siang harinya, Mas Bayu dan Mbak Sofi berangkat
menuju ke warung baksonya yang letaknya berada di desa sebelah. Dengan membawa perlengkapan baksonya itu, hari ini juga Mbak Sofi tumben tidak pergi dengan teman-temannya lagi dan malah bantu Mas Bayu untuk beres-beres warung. Sesampainya di warung, Mbak Sofi membereskan meja-meja makan dengan menggunakan lap dan menyapu ruangan warungnya serta menata saus, sambal, cuka, kecap, tempat sendok garpu, tisu dan lain-lain di setiap mejanya. Mas Bayu sibuk meletakkan bahan-bahan baksonya seperti mie, sawi, bihun, bakso pada etalase dan memanaskan kuah baksonya. Warungnya baru saja buka, tetapi sudah ada beberapa orang yang berdatangan untuk membeli bakso. Memang bakso milik Mas Bayu terkenal enak dan murah harganya. Jadi tidak heran kalau baru buka saja sudah ada yang datang. Semakin siang semakin ramai, apalagi waktu jam-jam makan siang. Dan kebetulan juga letak warung baksonya ini dekat dengan beberapa konveksi. Jadi banyak karyawan yang istirahat makan siangnya mampir di warung baksonya Mas Bayu. Hingga tempatnya penuh. Dan ada juga yang tidak kebagian tempat duduk. Ada juga yang membeli untuk dibawa pulang makan di rumah. Saat itu Mas Bayu sangat kewalahan. Untung saja ada Mbak Sofi yang ikut membantu. Tak seperti sebelumnya, di mana Mas Bayu selalu apa-apa sendiri hingga kebingungan sendiri. Dan alhamdulillah, hari ini warungnya lebih ramai dari kemarin-kemarin. Malam hari pun tiba. Mbak Sofi tiba-tiba saja izin mau keluar. Katanya mau ketemu dengan teman-temannya. Mas Bayu pun mengizinkan Mbak Sofi untuk pergi. "Mas, aku mau pergi sebentar ya. Mau main sama teman-teman, ada acara," kata Mbak Sofi. "Oh gitu, lah acara apa emangnya?" "Ada lah mas." "Ya udah aku izinin, tapi pulangnya jangan malam-malam ya." Akhirnya Mbak Sofi pergi ke depan gang yang ternyata sudah dijemput oleh seorang lelaki dengan menggunakan mobil. Entah mau kemana Mbak Sofi perginya, dia tidak menyebutkan perginya kemana kepada Mas Bayu. Dan sungguh tidak menyangka, ternyata Sofi pergi ke sebuah klub malam. Memang, dari rumah penampilan Mbak Sofi sangat sopan dengan menggunakan hijab yang dikenakannya. Namun ternyata setelah sampai di tempat tersebut, Mbak Sofi mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sangat seksi yang sebelumnya sudah disiapkan di dalam tasnya. Mbak Sofi jadi perempuan yang nakal. Padahal dia sudah memiliki suami dan anak, dia tidak memikirkan itu. Di klub malam, Mbak Sofi bertemu dengan teman-teman perempuan lain dan melakukan minum hingga mabuk. Sementara di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Akan tetapi Mbak Sofi belum pulang juga. Mas Bayu mondar-mandir kesana kemari menunggu kepulangan istrinya dengan perasaan cemas dan khawatir, karena sebelumnya Mbak Sofi tidak pernah pergi malam hari kalau selain dengan Mas Bayu. Kedua anaknya sudah tertidur pulas di kamarnya. Mas Bayu terus mengintip dari dalam jendela, berharap istrinya segera pulang. Namun belum pulang juga. Sudah ditelepon berkali-kali pun, tapi tidak ada jawaban. Bahkan terakhir ditelepon ponselnya tidak aktif, membuat Mas Bayu tidak bisa tidur sampai pagi. Paginya, saat Mas Bayu sedang memasak, tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari depan. Padahal waktu masih subuh. Saat pintunya dibuka, ternyata Mbak Sofilah yang baru pulang. "Ya Allah, dek, kamu ini dari mana saja? Kenapa baru pulang? Aku khawatir denganmu, tahu nggak?" tanya Mas Bayu. Tanpa menjawab, Mbak Sofi malah menuju ke kamar dengan jalan sempoyongan lalu tertidur di kasur. Mas Bayu yang melihat kelakuan istrinya sekarang itu hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena memang Mbak Sofi kalau dinasehati tidak pernah mendengarkan, malah dia akan mengamuk sendiri. Hari ini hari Minggu, Mas Bayu berangkat ke warung bakso dibantu oleh kedua anaknya, Arka dan Arki. Sedangkan istrinya sangat tidak pantas sekali, dia masih tertidur dengan pulas di kamarnya. Semua pekerjaan rumahnya saja yang mengerjakan dari pagi adalah kedua anak kembarnya itu. Setiap hari Minggu, memang Arka dan Arkilah yang membantu ayahnya di warung. Saat itu ada dua orang ibu-ibu datang membeli bakso ke warungnya. Kedua orang tersebut ternyata tetangga rumahnya. Kebetulan warungnya sepi, belum ramai yang berdatangan. "Mas Bayu, baksonya 2 ya, jangan pakai bihun, mie kuning aja," kata Bu Siti. "Oh ya Bu, sebentar ya, saya buatkan dulu," jawab Mas Bayu. "Minumnya apa Bu?" tanya Arki yang menawarkan kepada Bu Siti dan Bu Ari. "Minumnya es teh 2 ya." "Baik Bu, tunggu sebentar ya." Sedangkan Arka membantu ayahnya membuat bakso. "Mas Bayu, Mbak Sofinya kemana? Lah kok gak ikut ke warung?" tanya Bu Ari.
Di rumah Bu, sedang beres-beres, jawab Mas Bayu berbohong dengan meletakkan mangkuk bakso ke meja makan. Monggo silakan Bu. Ya, terima kasih Mas. Mas, tadi subuh saya lihat Mbak Sofi kok baru pulang ya. Memangnya dari mana? Tanya Bu Siti. Oh, itu saya juga nggak tahu Bu. Dia belum bilang soalnya. Loh gimana sih Mas? Suaminya kok nggak tahu? Sudah jadi istri tidak baik kalau pergi main malam-malam. Seharusnya Mas Bayu melarangnya, kata Bu Ari. Iya Bu, nanti saya nasihati dan tidak mengizinkan lagi. Mendengar ucapan ibu-ibu tadi, Mas Bayu jadi merasa malu karena merasa tidak becus jadi suami yang membiarkan istrinya pergi malam-malam tanpa alasan yang jelas. Udah Mas, ini jadi berapa? Semuanya jadi 30.000 Bu. Ini Mas uangnya, terima kasih ya. Iya Bu, terima kasih kembali. Malam harinya, Mbak Sofi izin mau pergi lagi, tetapi kali ini Mas Bayu tidak mengizinkan Mbak Sofi untuk pergi. Mas, aku mau pergi lagi ya. Kamu gak usah nunggu aku, kata Mbak Sofi halus. Tidak, mulai saat ini kamu tidak boleh pergi-pergi lagi. Kamu itu sudah bersuami dan punya anak. Tidak pantas kamu seperti itu terus, jawab Mas Bayu. Kenapa sih Mas, kamu tiba-tiba seperti itu? Jawab Mbak Sofi dengan ekspresi wajah marah dan kecut, lalu membanting pintu kamarnya dengan keras. Buah, astagfirullah, ucap Mas Bayu dengan mengelus dadanya. Keesokan harinya, Mbak Sofi tidak mau keluar kamar karena dia masih ngambek. Tapi menurut Mas Bayu, ini untuk pelajaran istrinya supaya tidak ngelunjak. Beberapa hari kemudian, Mas Bayu dan Mbak Sofi sudah berbaikan. Dan Mbak Sofi sekarang mulai berubah lagi mau ikut membantu Mas Bayu. Dan sekarang sudah jarang pergi dengan teman-temannya itu. Namun setelah sebulan Mbak Sofi berubah, dia kumat lagi. Sekarang malah jika pergi tidak pernah pamit pada Mas Bayu, colong-colongan. Bahkan setiap malam ternyata Mbak Sofi pergi diam-diam. Perginya saat semuanya sudah terlelap. Lagi-lagi Mas Bayu mendapatkan kabar dari tetangganya tentang Mbak Sofi yang jarang sekali di rumah. Mas Bayu, Mbak Sofi kok jarang di rumah ya sekarang? Kemana emangnya dia? Tanya tetangganya. Iya Bu, dia di rumah orang tuanya sedang sakit, jawab Mas Bayu dengan berbohong untuk melindungi istrinya. Oh gitu ya Mas, jawabnya. Mas Bayu melanjutkan menyapu halaman rumahnya yang kotor. Singkat cerita, malam harinya saat Mbak Sofi sudah terlelap, Mas Bayu mencoba membuka ponselnya dan mengecek isi chattingannya. Ada satu nama yang langsung tertuju pandangan Mas Bayu untuk membuka isinya. Astagfirullah. Mas Bayu kaget karena Mbak Sofi ternyata selama ini telah berselingkuh darinya. Dan isi chattingan dengan teman-temannya ternyata selama ini Mbak Sofi pergi ke klub malam. Sungguh-sungguh benar tidak disangka dengan kelakuan istrinya sekarang. Namun meskipun begitu, Mas Bayu hanya terus memendam dan tidak berani bertanya. Karena menurutnya belum ada bukti nyata di depan mata. Jadi tidak berani untuk menanyakan itu. Suatu malam, Mas Bayu berpura-pura tertidur saat Mbak Sofi akan pergi diam-diam dari rumahnya. Setelah Mbak Sofi keluar rumah, Mas Bayu langsung terbangun dan mencoba mengikuti Mbak Sofi dari belakang dengan menggunakan motor. Mbak Sofi selalu dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil. Sesampainya di tempat klub malam itu, Mas Bayu tidak langsung masuk terlebih dahulu, menunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit, Mas Bayu kemudian masuk ke dalam klub itu. Dan terlihat Mbak Sofi dengan pakaian sangat seksi yang sampai sekarang Mas Bayu baru melihat istrinya berpakaian seperti itu. Mbak Sofi sedang duduk dan dirangkul seorang lelaki. Dan bersama teman-temannya di sampingnya, Mas Bayu langsung menghampiri Mbak Sofi dan melabraknya. Sofi, astagfirullah. Ternyata kelakuanmu seperti ini ya selama ini, bentak Mas Bayu. Mas Bayu, kok kamu di sini? Jawab Sofi terbata-bata. Itu gak penting. Yang penting coba kamu jelaskan apa maksudnya ini, ucap Mas Bayu. Iya Mas, sabar, aku bisa jelasin, jawab Sofi terbata. Siapa laki-laki ini ah? Jawab, bentak Mas Bayu. Kenalin Mas, saya Yudi. Saya pacar istrimu. Mas Yudi tanpa bersalah menjawab. Bajingan, bangga sekali Anda sebagai perebut. Anda sudah tahu kan kalau Sofi sudah punya suami dan anak? Ucap Mas Bayu emosi. Iya saya tahu. Aku cinta dengan Sofi. Sofi pun sebaliknya, jawab Yudi dengan santai. Apa
benar yang dikatakan laki-laki ini? Jawab, tanya Mas Bayu pada Sofi. Iya Mas, benar, jawab Sofi gugup. Menjijikkan kamu dek, sangat jijik aku denganmu, kata Mas Bayu. Mas, tunggu Mas, aku bisa jelasin, timbal Sofi. Mas Bayu langsung bergegas pergi dari tempat itu dengan membawa kepingan hati yang telah remuk seketika melihat kelakuan istrinya. Dengan mengendarai motornya saat itu langit ikut menangis, seakan menemani tangisan yang ada di hati Mas Bayu. Saat perjalanan pulang, hujan deras turun, namun hal itu tak menghentikan kemudi motornya. Sesampainya di rumah, Mas Bayu langsung mempersiapkan koper milik Sofi dan membereskan baju-baju Sofi ke dalam koper. Tiba-tiba saja Sofi pulang dan memohon maaf dengan berlutut di kaki Mas Bayu. Namun itu semua tidak mempan. Mas Bayu sudah sangat kecewa dan sakit hati kepada Mbak Sofi. Dan di saat itu juga Mas Bayu menalak Mbak Sofi. Sofi, aku talak kamu saat ini juga. Mas, aku mohon jangan Mas. Aku janji akan berubah Mas, mohon Sofi. Tidak, cukup. Sana pergi dari rumah ini dan pergilah bersama pacar brengsekmu itu. Dengan berat, Sofi melangkahkan kakinya pergi meninggalkan suami dan kedua anaknya itu. Rasa sakit hati dan kecewanya Mas Bayu saat kini berubah menjadi dendam. Mas Bayu berpikir untuk membalaskan rasa sakit hatinya itu dengan menyantet duda yang sudah merebut istrinya itu. Mas Bayu pergi ke tempat dukun santet. Dukun ini sudah terkenal dan sangat mumpuni dan katanya ampuh. Mas Bayu mendatangi tempat dukun itu sendirian menggunakan motornya. Namanya sebut saja Mbah Suro. Tempatnya ada di desa sebelah. Perjalanannya lumayan jauh. Jarak yang ditempuh sekitar 20 menit untuk menuju ke tempat itu. Sesampainya di tempat Mbah Suro, Mas Bayu menceritakan kejadiannya. Saya sakit hati Mbah. Saya tidak terima istri saya selingkuh dengan seorang duda kaya. Saya ingin membuatnya menderita selama hidupnya Mbah. Saya ingin Yudi disantet Mbah. Jelas Mas Bayu. Baiklah, itu mudah sekali. Tapi serahkan dulu maharnya. Satu orang nyawa harus bayar 30 juta. Apa kamu sanggup? Tanya Mbah Suro. Ini Mbah uangnya, 30 juta. Mas Bayu yang menyerahkan uang 30 juta itu kepada Mbah Suro. Sebelumnya memang Mas Bayu sudah menyiapkan uangnya untuk membayar maharnya. Syaratnya adalah foto target. Apakah kamu membawa foto orangnya? Tanya Mbah Suro. Ada Mbah. Ini saya sudah siapkan, kata Mas Bayu. Mas Bayu mendapatkan foto duda itu dari akun medsosnya yang kemudian dia cetak. Setelah menerima uang dan foto target, Mbah Suro langsung membakar kemenyan dan menempelkan foto target dengan sebuah boneka kecil, lalu diikat secara bersamaan. Lalu Mbah Dukun merapalkan mantranya di depan foto dan boneka itu yang diasapi dengan kemenyan dan beberapa sesajen yang ada di tempat tersebut. Setelah itu Mbah Dukun menyuruh Mas Bayu untuk mengebur foto dengan boneka tersebut di depan rumahnya sepulang dari sini. Mas Bayu pun mengikuti perintah dari Mbah Dukun. Setelah informasi Bayu dapatkan, dia pun menanam buhul itu di rumah si duda brengsek, yakni si Yudi. Setelah selesai, Yuda pulang. Saat itu malam hari hujan deras mengguyur bumi dengan kilat yang terus menyambar di langit, membuat suasana menjadi dingin mencekam. Mas Bayu menuju ke kamar karena hawa dingin yang menusuk ke dalam tulang membuatnya merinding. Tiba-tiba Mas Bayu ingin buang hajatnya. Dia berjalan menuju ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, Mas Bayu berjalan ke dapur untuk meminum air putih. Namun sekelebat bayangan hitam tiba-tiba melintas melewatinya dengan sangat kencang. Wush! Tubuhnya terasa merinding melihat bayangan hitam itu. Namun dia tidak berpikir yang aneh-aneh tentang bayangan hitam itu. Dan akhirnya Mas Bayu kembali lagi ke kamarnya. Tiba-tiba, prak! Sebuah bingkai foto pernikahan Mas Bayu dan Mbak Sofi jatuh ke lantai dan pecah. Memang foto itu belum Mas Bayu lepas dari dinding. Duh Gusti, pertanda apa ini? Ucapnya. Mas Bayu mendekati foto itu yang berada di kamarnya dan membereskan serpihan kaca yang bercacaran di lantai. Lampu rumahnya tiba-tiba padam. Untung saja Mas Bayu sudah membersihkan serpihan kaca itu. Dia pun kemudian menarik selimut dan mencoba untuk tertidur. Tetapi dari balik jendela kamarnya, tiba-tiba Mas Bayu melihat ada sosok perempuan dengan baju putih, rambut panjang yang berbalik badan berdiri di depan jendela. Saat itu memang jendelanya sedikit terbuka gordennya. Mas Bayu terus membaca doa-doa agar sosok itu bisa segera pergi dari tempat tersebut. Dengan ketakutan,
dan tubuhnya yang tiba-tiba bergetar. Mas Bayu terus berkomat-kamit membaca doa yang dihafal. Setelah hujan deras reda, tiba-tiba sosok itu menghilang entah kemana dan membuat dirinya sedikit lega. Mas Bayu memiliki teman yang bernama Mas Dodi. Mereka lumayan akrab. Sampai sekarang juga masih sering chattingan. Ternyata Mas Dodi adalah karyawan dari si Duda brengsek selingkuhan istrinya, mantan istrinya, yang sekarang sudah menjadi suami. Dengan begitu Mas Bayu meminta tolong kepada Mas Dodi untuk memata-matai Mas Yudi tersebut. Mas Bayu sudah menceritakan semuanya kepada Mas Dodi, dan Mas Dodi bersimpati dan bersedia untuk menolong Mas Bayu dengan memantau Mas Yudi. Hari pertama setelah Mas Bayu menyantet Mas Yudi, kata Mas Dodi, bosnya hari ini tidak berangkat ke kantor karena sakit demam dari semalam. Mbak Sofi juga panik setelah tahu suaminya sakit panas. Mas Dodi juga tetanggaan dengan duda kaya raya itu. Dulunya juga Mas Dodi yang diajak oleh Mas Yudi untuk bekerja di kantornya. Si Dodi adalah asisten dari bos Yudi. Sekarang sebagai asisten dan tetangganya, otomatis Dodi jadi tahu perkembangan tentang si Yudi itu. Dodi saat ini ditugaskan untuk menjaga Yudi yang tidak berangkat ke kantor. Lalu Dodi selalu mengabari Bayu melewati pesan chat. Sore telah tiba, Yudi sakitnya semakin parah. Akhirnya Mbak Sofi dan Mas Dodi membawa Mas Yudi ke rumah sakit. Mas Bayu yang mendengar kabar itu merasa senang karena ternyata santet itu benar-benar nyata dan ampuh. Tak sia-sia ia merogoh kocek dalam 30 juta. Tapi Mas Bayu belum puas karena Yudi biadab itu belum menderita hingga mati. Mas Bayu masih tetap sabar menunggu perkembangan Mas Yudi dari Dodi. Keadaan Yudi semakin memburuk, namun kata dokter semuanya normal dan Yudi dikatakan tidak menderita sakit apapun berdasarkan laboratorium, cek darah, dan cek lainnya. Tapi katanya besok dokter akan mencoba untuk rongsen Mas Yudi lagi. Siapa tahu ada penyakit dalam yang dideritanya. Keesokan harinya, saat di ronsen, hasilnya juga normal. Tidak terdapat penyakit yang ada di tubuhnya. Membuat Sofi istrinya itu semakin cemas dan bingung. Sedangkan Yudi selalu teriak kesakitan pada perutnya. Aduh, sakit, erang Mas Yudi. Sabar mas, sabar, ucap Sofi menenangkan. Tiba-tiba saja Yudi batuk berdahak dan Yudi muntah. Muntahnya itu malah cairan darah yang berwarna merah dan begitu sangat kental. Bukan hanya itu yang keluar dari mulutnya, bahkan disertai dengan beberapa jarum tajam. Sofi langsung membersihkan mulutnya dan membuang jarum-jarum itu. Ya Allah mas, kenapa begini? Sebentar aku panggilkan dokter dulu, kata Sofi. Dokter pun tiba dan mencoba memeriksa kembali keadaan Yudi. Namun tetap saja normal. Dokter sudah menyerah dengan keadaan yang dialami Yudi. Dan akhirnya Yudi dibawa pulang oleh Mbak Sofi. Mbak Sofi berniat akan membawa Yudi ke rumah sakit lain yang lebih canggih alatnya. Si Dodi akhirnya menceritakan semua yang telah dialami oleh suami Sofi itu kepada Bayu. Mas Bayu sungguh puas karena perlahan-lahan rasa sakitnya mulai terbalaskan. Mas Yudi tiba-tiba saja tidak bisa bergerak. Dia lumpuh. Tubuhnya juga tiba-tiba saja berbintik-bintik merah di sekujur tubuh. Dan hanya beberapa jam saja, bintik-bintik merah tersebut berubah menjadi koreng yang menjijikan dan bernanah. Badannya juga menjadi bau busuk, membuat Sofi tidak betah berada di sampingnya. Begitu juga Mas Dodi. Karena dengan keadaan Mas Yudi yang semakin parah seperti sekarang, Mbak Sofi jadi mengurungkan niatnya untuk membawa Mas Yudi ke rumah sakit lainnya dan memilih untuk merawat Yudi di rumah saja. Bahkan Mbak Sofi kembali seperti dulu lagi. Semenjak suaminya itu sakit, Sofi jadi sering kelayaban kesana kemari, menghabiskan uangnya ke klub malam dengan banyak cowok-cowok tanpa sepengetahuan suaminya yang masih lumpuh. Sedangkan Mas Dodi, dia yang diperintahkan oleh Mbak Sofi untuk menjaga Mas Yudi. Ternyata si Sofi menikahi Yudi hanya ingin harta miliknya saja. Nyatanya sekarang Sofi menjadi nakal kembali setelah mengetahui suaminya itu lumpuh. Dulu waktu sama Bayu mungkin itu alasannya. Bayu memberi uang kepada Sofi dianggap kurang, padahal sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan dasar. Memang si Sofi saja yang tidak bersyukur dan hobinya foya-foya menghabiskan uang. Apalagi sekarang usaha milik Yudi mulai menurun dan mengalami pengurangan karyawan hingga kabarnya bangkrut. Saat ajal akan menjemput Yudi, Sofi berpura-pura menangis di hadapan suaminya itu, padahal dia sedang berakting saja. Sakit, erang Yudi. Matanya melotot dan lehernya terasa seperti sedang dicekik, hingga lidahnya menjulur keluar seperti anjing.
Tubuh Yudi juga seketika menjadi kurus kering sekali seperti orang yang kurang gizi, hingga seluruh tulang-tulangnya terlihat keluar. Seluruh koreng bernanah itu seketika pecah, dan Yudi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Namun anehnya, saat jenazah Yudi dimandikan, seluruh koreng yang ada di dalam tubuhnya itu mengelupas dan kulitnya kembali bersih seperti sedia kala. Bayu mendengar kabar dari Dodi kalau Yudi suami Sofi sudah meninggal dunia dan hari ini adalah hari pemakamannya. Bayu sangat puas karena pembalasannya itu sudah terbalaskan. Sakit hatinya sudah sedikit mereda. Ya, walaupun sampai sekarang belum bisa memaafkan Sofi dan Yudi, malah Mas Bayu sangat benci dengan mantan istrinya itu. Begitu juga Arka dan Arki. Mereka sudah tidak menganggap ibunya masih hidup. Beberapa bulan kemudian, kata Dodi, Sofi sekarang menjadi orang yang seperti kayak orang gila gitu karena telah tertipu oleh investasi bodong dan kehilangan semua hartanya. Sekarang hidupnya Sofi berada di jalanan dan Sofi ditemukan tewas juga di jalan raya karena tertabrak sebuah mobil saat dia ingin menyeberang. Mas Bayu merasa iba dengan apa yang sudah terjadi dengan ibunya Arka dan Arki itu. Namun sekarang Bayu sudah menikah kembali dengan seorang wanita yang solihah dan menerima Bayu apa adanya dan juga sangat menyayangi kedua anaknya, Arka dan Arki. Mereka pun hidup bahagia. Bayu sangat bersyukur karena telah bertemu dengan istrinya yang sekarang. Dia sangat cantik, solehah, dan lemah lembut dan menurut kepada suami. Selesai. Dengan kejadian kisah ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Dan semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan yang kurang terpuji yang sudah dilakukan oleh Sofi. Meskipun balas dendam Bayu juga salah karena lewat jalur hitam. Cukup ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Pamit dulu, sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Tony FS. Terima kasih semuanya.